Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari pun bergulir setelah pertemuan Anjas dan Dimas kemarin. Hari ini Anjas dan Dimas akan menandatangani surat perjanjian tentang saham yang akan dimiliki oleh sang anak. Ya, semakin lama Anjas akhirnya merasa bahwa anak itu adalah anaknya juga, anak dia dan Lili. Tiap malam dia dan Lili selalu mengajak anak itu untuk bicara hingga tanpa disadari oleh keduanya jika rasa itu akhirnya terjalin. Karena itu pula lah kini Anjas sedang berusaha mengamankan posisi sang anak, hingga tak hanya dia saja yang melindungi, namun Dimas juga. Dengan memegang sebagian besar kekuatan Dimas di perusahaan Anggara, jelas status sang anak tak akan dipandang sebelah mata. Anjas benar-benar tercengang ketika dia membaca surat perjanjian tersebut. Ternyata Dimas memang tak main-main dengan ucapannya. Kutegaskan sekali lagi, urusanmu hanya dengan anak yang dikandung Lili, bukan dengan Lili. Jangan pernah sedikit berpikir untuk masuk di hidup kami, tegas Anjas. Demi kebaikan semuanya, dia tekan dalam-dalam rasa cemburu yang selalu muncul. Meski banyak ketakutan yang dia rasakan, namun Anjas tak bisa tutup telinga. Dia pun ingin membungkam mulut semua orang bahwa istrinya tak seperti apa yang mereka umpatkan selama ini. Dimaslah yang salah. Kamu bisa memegang ucapanku, jawab Dimas. Anjas tak punya alasan lagi untuk tidak percaya. Bahkan saat penandatanganan surat itu, Dimas pun didampingi oleh kedua orang tuanya dan beberapa petinggi perusahaan Anggara. Dimas telah bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan yang dia ambil, mencoba mendapatkan maaf dari Lili hingga dia pun bisa memaafkan dirinya sendiri pula. Jam 3 siang menjelang sore saat itu, setelah kembali dari penandatanganan surat perjanjian tersebut, Anjas meminta sang istri untuk datang ke ruangannya. Tak butuh waktu lama, Lili langsung mengetuk pintu ruangan sang suami. Sampai dia mendengar izin masuk dari Anjas, barulah dia membuka pintu tersebut. Lili datang dengan bibirnya yang tersenyum lebar. Ternyata benar, dukungan yang paling dia butuhkan untuk merawat sang anak adalah dari Anjas, bukan yang lain. Bersama Anjas, senyumnya akan terlihat berseri, tidak hambar lagi. Ada apaan? Tumben panggil jam segini? Tanya Lili. Anjas langsung bangkit dari kursi kerjanya dan mengajak Lili untuk duduk di sofa. Tapi bukan duduk berdampingan, melainkan Anjas memangku istrinya tersebut. Ada sesuatu hal yang ingin aku bicarakan denganmu, sangat penting. Selama kita belum sepakat, kita tidak akan keluar dari ruangan ini, meski sampai besok pagi. Jawab Anjas, bicara sedikit meledek, meski yang dia ucapkan sangat serius. Apa sih? Balas Lili dengan terkekeh. Dia bahkan memukul lengan sang suami. Aku tidak mau kamu menangis lagi. Aku tidak mau kamu bersedih lagi. Aku sangat mencintai kamu. Aku juga sangat mencintai anak kita, ucap Anjas. Hingga membuat senyum Lili perlahan hilang, diganti dengan tatapan yang serius pada Anjas. Ada apa? Tanya Lili. Anjas lebih dulu mengelus wajah sang istri sebelum membicarakan tentang Dimas. Dia juga memeluk istrinya erat. Kita sudah berdamai dengan masa lalu, bahkan mensyukuri kehadiran anak ini. Jadi, aku ingin kita benar-benar menyelesaikan semua masalah yang ada. Jelas Anjas.
"Apa maksudmu? Aku tidak paham," balas Lili. Bibirnya mencebik, kesal saat tidak paham apa ucapan Anjas. Di telinga Lili, suaminya itu terdengar berbelit-belit, tidak langsung ke inti pembicaraan. "Tarik dulu nafasmu, keluarkan perlahan. Satu hal yang harus selalu kamu tahu, bahwa aku sangat mencintai kalian, sangat," ucap Anjas lagi seraya mengelus perut Lili, dan makin terdengar ambigu di telinga Lili. Namun wanita itu menuruti perintah sang suami. Dia menarik dan membuang nafasnya dengan pelan. Saat dilihat oleh Anjas, Lili yang nampak cukup tenang, barulah dia sebut nama Dimas. "Aku sudah bertemu dengan pria itu, pria bajingan di hidup kita, Dimas Anggara," ucap Anjas. Lili seketika terguguh, gamang dengan tubuh yang kaku. Hanya mendengar namanya saja sudah berhasil membuat jantung Lili berdenyut dengan cepat. Nafasnya terengah dan mulai muncul keringat dingin di dahi. Lili awalnya tak begitu yakin jika pria yang telah menodainya adalah pria itu. Namun setelah Anjas menyebutkan namanya, hatinya mulai berbisik bahwa itu benar. Dia adalah Dimas Anggara. Saat itu Lili begitu takut, sebuah ketakutan yang membuatnya sampai tak sadarkan diri. Dia hanya tahu saat pria itu memaksakan kehendak dan semuanya seketika jadi gelap. Anjas perlahan menarik tubuh Lili yang kaku untuk masuk ke dalam pelukannya. "Tenangkan dirimu, aku ada di sini," ucap Anjas lirih. Pelan sekali dia bicara, tak ingin membuat Lili merasa ketakutan. Anjas bahkan berulang kali mengelus puncak kepala Lili lembut. Dan benar saja, perlakuan seperti itu cukup membuat Lili merasa tenang. "An," panggil Lili dengan suara gemetar. Dia sungguh takut jika Anjas tahu bahwa Dimas adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Lili tak tahu bagaimana dia harus cerita. Lili takut Anjas tak percaya, terlebih jika ingat bagaimana berkuasanya Dimas. "Tenang dulu, kamu tidak perlu bicara apapun, cukup mendengarkan aku saja," jawab Anjas. Dengan menyembunyikan wajah sang istri di dalam dekapannya, Anjas akhirnya bercerita tentang Dimas Anggara, bagaimana saat pertama kali pria itu ingin bertemu dengannya sampai mengakui semuanya. Tentang Tiara, tentang obat perangsang, tentang niatnya yang mundur untuk mengakui semua kesalahan itu karena melihat mereka yang mulai hidup baik-baik saja. Sampai akhirnya Dimas tahu bahwa Lili hamil anaknya dari pesan yang disebar oleh Velin. Karena itulah Dimas muncul dan siap bertanggung jawab untuk semuanya. Anjas juga jujur jika dia telah menghajar pria itu sampai Dimas dirawat di rumah sakit sebanyak 2 kali. Tentang saham 50% yang dia minta, tentang konferensi pers yang akan Dimas dan keluarganya akan lakukan, tentang Dimas yang siap masuk penjara andai Lili tak ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. "Awalnya aku juga tidak percaya, awalnya aku juga sangat marah, tapi kemudian dia menunjukkan semua kesungguhannya," ucap Anjas. Meski begitu berat untuk mengakui hal itu, namun Anjas harus menceritakan yang sebenarnya, dan memang begitulah adanya. "Aku sangat mencintai kamu, Li. Kumohon jangan tinggalkan aku meski Dimas adalah ayah dari anak ini," ucap Anjas kemudian. Tetap saja tak bisa menyembunyikan kegundahan yang dia rasakan. Mendengar itu, Lili secepatnya mengangkat wajah, menatap sang suami yang nampak gundah. Lili kira hanya dia yang paling menderita, tapi ternyata tidak. Ternyata Anjas juga.
Tidak, An, jangan bicara seperti itu. Aku tidak akan memutuskan apapun tentang masalah ini. Aku tidak akan melakukan apapun tanpa seizinmu, balas Lily. Apapun keputusanmu, itulah yang akan aku lakukan, tambah Lily kemudian. Anjas sudah terlalu banyak berjuang untuknya, sampai Lily merasa bahwa hidupnya adalah milik sang suami. Jika Anjas memintanya untuk memaafkan Dimas, maka akan dia lakukan. Jika Anjas menginginkan Dimas dipenjara, maka dia akan setuju. Apapun itu, keputusan Anjas adalah keputusannya juga. Lily menjelaskan hal itu secara rinci pada sang suami, sampai akhirnya berhasil membuat Anjas tersenyum lagi. Lalu mengecup bibirnya mesra. Kita tidak akan bisa menghindari masalah ini, Li. Satu-satunya cara untuk benar-benar terlepas adalah menghadapinya, ucap Anjas. Lily mengangguk setuju. Telah banyak hal yang mereka lalui bersama. Untuk yang kali ini, Lily dan Anjas yakin mereka pun bisa melewatinya.